Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Vivi Melanie Arnes dan Isni Setiawati akan menjelaskan tentang pembelajaran anak usia dini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Roni Harsono MPD. Kurikulum pembelajaran usia dini merupakan rancangan yang memuat seperangkat materi yang akan dipelajari atau akan diajarkan kepada siswa untuk memetik hasil yang diinginkan. Kurikulum PAUD 2013 merupakan perencanaan yang berkenaan dengan pengumpulan, pemilihan, dan analisis sejumlah informasi yang relevan dari berbagai sumber dan merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya, agar anak siap untuk menghadapi kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Komponen kurikulum PAUD terdiri dari standar tingkat pencapaian, yaitu perkembangan anak atau STPPA, kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, indikator, capaian perkembangan atau ICP, program pembelajaran, program tahunan, dan program semester, rancangan pelaksanaan pembelajaran mingguan, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, identitas program pembelajaran, tujuan pembelajaran, tema pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, kegiatan pembelajaran atau kegiatan awal, inti dan penutup, media pembelajaran, alat dan bahan pembelajaran, dan penilaian evaluasi pembelajaran. STPPA merupakan kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan yang mencakup nilai agama normal, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. STPPA sudah menjadi bagian dari perencanaan pembelajaran pada kompetensi dasar, sehingga tidak perlu dicantumkan karena sudah terwakilkan oleh kompetensi dasar. Namun, ICP perlu dicantumkan agar guru lebih mudah dalam mengetahui perkembangan dan tugas yang harus dicapai anak, sehingga guru tidak perlu membuka kurikulum tentang indikator capaian perkembangan. Standar perencanaan pembelajaran kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini, indikator identitas program sudah dicantumkan indikatornya. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang ada pada RPM merupakan penjabaran dari program semester yang tetap, pengacu pada 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama, moral, fisik, motorik, sosial, emosional, kognitif, bahasa, seni. Kompetensi dasar itu dibuat dalam bentuk kode penomoran seperti pada aspek perkembangan nilai agama moral, yaitu 1.1 dan 1.2. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran menurut Majid 2006-17 menerangkan bahwa dalam konteks pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pembelajaran mempunyai peran penting dalam pemandu guru untuk melaksanakan tugas pendidik sekaligus fasilitator dalam melayani kebutuhan anak didiknya. Perencanaan pembelajaran dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung dalam proses pembelajaran anak usia dini. Perencanaan penggunaan media pendekatan, model, dan metode pembelajaran, serta melakukan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan
pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang memfasilitasi anak dalam proses belajar. Rencana melaksanakan pembelajaran dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Rencana pembelajaran harus mengacu pada karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan individu anak. Perencanaan pembelajaran anak usia dini meliputi alur perencanaan kegiatan pembelajaran, penyusunan, proses penyusunan RPPM, dan penyusunan RPPH. Perencanaan kegiatan pembelajaran di PAUD dapat berbentuk RAM semester, perencanaan mingguan, dan perencanaan harian. Pelaksanaan pembelajaran harian PPM RPPH yang dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan anak berkaitan dengan tugas guru sebagai perencanaan. Maka perencanaan pembelajaran wajib disusun oleh guru secara mandiri sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen. Dapat 3 jenis perencanaan pembelajaran yang harus disusun dan disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran, yaitu program semester atau prosem, perencanaan pelaksanaan pembelajaran mingguan PPM, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Dalam penyusunan ketiga jenis perencanaan di atas, maka harus mengacu pada muatan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam dokumen pemetaan materi pembelajaran dasar, program, dan kompetisi dasar. Sumber dan media belajar AUD. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Jenis-jenis sumber: 1. Pesan atau message. 2. Orang atau people. 3. Alat atau device. 4. Teknik atau teknik way. 5. Latar. Pengertian media pembelajaran adalah salah satu sarana untuk mempermudah penyampaian materi. Macam-macam media pembelajaran: 1. Media audio. 2. Media visual. 3. Media audiovisual. Metode pembelajaran anak usia dini: 1. Bermain. 2. Bercerita. 3. Bernyanyi. 4. Bercakap atau dialog dengan tanya jawab. 4. Karya wisata. Praktek langsung. 9. Bermain peran. Penugasan. Ceramah. Demonstrasi. 4. Eksperimen. 1. Diskusi. Dan pemecahan masalah atau problem solving. Dan latihan. Selanjutnya yang mau bertanya silakan.